Halo, hi everybody. Welcome back to my channel Eka Farel. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran untuk kelas 6, pelajaran matematika tentunya. Masih di materi tentang lingkaran ya, luas dan keliling. Hanya untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari luas dan keliling beberapa bentuk lingkaran yang khusus ya. Di sini saya punya 3 soal saja. Ada satu lingkaran penuh, ada juga lingkaran yang hanya setengahnya, dan juga ada lingkaran yang 1/4-nya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu secara rinci. Here we go. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, kalau ini hanya mengulang sebenarnya ya. Di pembelajaran di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara mencari luas lingkaran, gitu ya. Cuma sengaja saya bahas lagi di sini biar nanti lebih dapat memahami untuk bentuk lingkaran yang lain, gitu ya. Oke, di sini perintahnya tentukan luas dan keliling masing-masing lingkaran berikut ini. Nomor 1. Ada sebuah lingkaran, lalu di sini ada garis dari titik tengah ke tepi lingkaran, ya, ke salah satu titik di lingkaran ini. Berarti ini artinya apa? Panjang namanya bagian lingkarannya jari-jari ya, dan panjang jari-jarinya 21 cm. Oke, kita jawab yang pertama, luasnya dulu ya. Oke, rumus luas itu apa? Pi kali R pangkat 2 ya, atau R kali R. Oke, kita lihat jari-jarinya 21 cm. Ini merupakan kelipatan 7. Artinya pi yang kita pakai nanti yang 22 gitu ya, kali jari-jari 21 kali R lagi, berarti 1 lagi 7. Kita bagi habis 21 dibagi 7 itu kan 3. Oke, berarti di sini tersisa 22 kali 3 kali 21 ya. Nanti kalian hitung sendiri, 22 dikali 3 kali 21 itu hasilnya 1386. Jangan lupa kalau luas cm pangkat 2. Oke, lanjut. Sekarang kita cari kelilingnya. Rumus keliling itu apa? 2 kali pi kali R, ya enggak? Atau pi kali D boleh, tapi yang kalian gunakan diameter. Kali ini kita gunakan yang 2 pi R aja ya, 2 kali pi kali R, berarti nanti jari-jari yang dimasukin. 2 kali pi nya sama, 22/7 kali jari-jarinya kan 21. Oke, 21 dibagi 7 3, berarti 2 kali 22 kali 3 itu hasilnya 132 cm. Oke, jadi nomor 1 ini jawabannya. Luasnya 1386, kelilingnya 132. Oke, next nomor 2. Nah, nomor 2 coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar setengah lingkaran. Jadi kalau saya gambarkan dulu lingkaran penuh nih di sini ya, lingkaran. Lalu saya bagi 2 ya. Nah, yang bawah saya arsir. Nah, gambar yang ini maksudnya lingkaran yang setengahnya yang ini ya, setelah dibagi 2. Artinya lingkaran ini 1/2 atau setengah kan ya, 1 dari 2 bagian gitu ya. Jadi pada dasarnya untuk mencari luasnya, rumus luasnya itu enggak berubah, sama pi kali R kali R ya. Cuma nanti setelah kalian menemukan atau menyelesaikan hasilnya, jadi sudah ketemu gitu ya luasnya berapa, nah itu harus dikali dengan sesuai gambar lingkarannya. Karena lingkarannya ini cuma setengahnya, berarti nanti hasilnya itu dikali setengah ya. Atau boleh juga nih kalian masukkan
nilai dari lingkaran ini, maksudnya lingkaran ini seperberapanya dari lingkaran penuh gitu ya, di awal. Jadi langsung dimasukkan ke dalam rumus awal. Tadi lingkaran ini berapa bagian? 1 dari 2 bagian atau setengahnya gitu kan. Setengah itu kan 1/2 ya enggak? Jadi tambah ini di depannya 1/2 kali sama ya, pi kali R kali R. Oke, paham ya? Jadi pi kali R itu kan rumus lingkaran. Maksud saya rumus luas lingkaran yang selama ini kita ketahui. Setengahnya dari mana nih tiba-tiba muncul setengah? Karena lingkarannya cuma setengahnya. Gitu ya. Lingkarannya hanya setengah bagiannya dari lingkaran penuh. Gitu ya. Oke, kesananya sama aja ya. Hitung 1/2 kali. Oke, berapa sih nih jari-jarinya? Oh, kalian perhatikan nih. Harus teliti ya. 28 cm ini bukan jari-jari, karena selain ditulisnya di tengah-tengah, di sini ada garis bantu juga nih. Dari sini sampai sini katanya yang 28 itu. Artinya ini garis ini maksudnya nih. Yaitu dia meter. Ya, biasanya kalau angkanya itu menunjukkan jari-jari ditulisnya seperti nomor 1 tadi. Ya, di sini gitu ya. Kalau ini kan di tengah-tengah lingkaran. Berarti ini untuk diameter. Kalau diameternya 28, berarti jari-jarinya setengahnya. Berarti 14. Itu ya jari-jarinya. 14 kelipatan 7 juga, berarti kita gunakan 22/7 kali 14 kali 14. Oke. Nah, di sini ada 2 pecahan. Ya. 1/2 dan 22/7. Ini seperti biasa kita sederhanakan. 14 dibagi 7 itu 2. Nah, kebetulan pecahan yang ini bisa kita sederhanakan nih. Ya, bisa kita sederhanakan dengan, nah ini dengan semuanya nih. Boleh dengan 22, boleh dengan 2, boleh dengan 14. Gitu ya. Disederhanakan itu maksudnya dibagi, ya. 22 dibagi 2 kan habis. Ya, 11. Atau 2 dibagi 2 1 gitu kan. Atau 14 dibagi 2 7. Gitu ya. Terserah mau dengan yang mana, yang penting cukup 1 kali ya, jangan semuanya. Oke, saya sederhanakan dengan yang ini aja ya, 14 ini. 14 dibagi 2 itu 7. Nah, berarti tersisa 1 kali 22 kali 2 kali 7. Gitu ya. Atau kalau 1 abaikan aja, 22 kali 2 44, 44 kali 7. Itu hasilnya 308 cm kuadrat. Oke. Untuk kelilingnya bagaimana? Sama ya. Tinggal ditambahkan 1/2 di depannya, karena keliling yang kita cari adalah keliling yang lingkarannya setengahnya, gitu ya. Setengah lingkaran. Oke, setengah kali. Nah, kita coba rumus keliling jangan yang 2 kali pi kali R ya. Kita gunakan yang pi kali D. Oke, biar lebih bervariasi dan kalian juga bisa menentukan nanti kalau misalkan diameternya diketahui dan juga kelipatan 7 gitu ya, akan lebih mudah kalau mencari keliling seperti ini, pi kali D ya, daripada 2 kali pi kali R. Secara perhitungan lebih sederhana. Oke, 1/2 kali pi nya sama 22/7 kali D. Ingat, rumus keliling yang kita gunakan pi kali D. Berarti yang dimasukin D. D itu diameter. Jadi bukan 14, tapi yang ini, yang tadi ya, 28. Oke. Ini juga sama, kita sederhanakan aja nih. 28 bagi 7 itu 4, ya enggak? 22 dibagi 2 11. Oke, berarti tertinggal 1 kali 11 kali 4. Berarti 11 kali 4 aja ya. Berapa tuh? 44 cm. Oke. Itu nomor 2 ya. Jadi perbedaannya kalau kalian diminta untuk mencari luas dan keliling lingkaran yang tidak penuh, tinggal sesuaikan aja lingkarannya itu berapa bagiannya ya. Nomor 2 setengahnya. Nah, kita lihat nomor 3. Kalau saya punya lingkaran seperti ini, lalu saya bagi 4 nih. Sama besar ya. Lalu saya arsir yang ini. Nah,
gambar lingkaran yang nomor 3 ini, soal nomor 3 itu adalah lingkaran yang ini yang saya arsir ya, bentuknya kan kayak gini. Berarti dia satu bagian dari berapa bagian? Dari 4 ya. Jadi seperti kalian sedang mempelajari materi pecahan di awal kelas berapa ya, awal-awal kalian belajar pecahan kelas 3 mungkin ya. Jadi ini kan 1 dari 4 bagian, berarti 1/4-nya. Jadi lingkaran yang ini itu adalah 1/4 dari lingkaran penuh gitu ya. Jadi untuk menjawab nomor 3 sama dengan nomor 2 tadi, kita tambahkan di depannya bagian lingkarannya. Karena ini 1/4-nya atau 1/4-nya, berarti kita tulis 1/4 gitu ya. Kali Pi kali R kali R. Oke, kita lihat jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, berarti pi nya kita gunakan yang 3,14 ya, kali 10 kali 10. Oke, 1/4-nya kita tulis lagi, jangan dulu dioperasikan, dioperasi hitungkan maksudnya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. 3,14 kali 10 kali 10. 10 kali 10 itu kan 100. 100 itu nolnya 2. Kalau bilangan desimal dikalikan dengan bilangan 10 dan 10 pangkatnya gitu ya, 10, 100, 1000. Tinggal geser koma aja. Karena 100 itu nolnya 2, berarti komanya kita geser 2 langkah ke kanan dari sini. 1, 2, berarti ada di sini komanya. Jadi 3,14 dikali 100 itu 314 ya. Nah, pecahan dikali bilangan bulat, 1/4 kali 314. Berarti 314 kali 1 kan 314, 314 dibagi 4. Itu hasilnya 78,5 cm ya. Jadi jawabannya bilangan desimal. Oh, jangan lupa pangkat 2 ya, kuadrat karena luas. Oke. Yang kedua, kelilingnya sama ya. Kita tambahkan 1/4 aja. Kita gunakan rumusnya yang 2πr. 2 kali pi kali r berarti 1/4 kali 2 kali 3,14 kali r-nya 10. Oke, berarti nah 1/4 dengan 2 bisa disederhanakan. Ya, kita sederhanakan masing-masing dibagi 2. Tapi ingat nih, bilangan yang lebih besarnya yang pecahannya atau penyebutnya. Kalau tadi kan mana ya? Misalkan ini nih. 14 kan disederhanakan dengan yang ini ya. 14 dibagi 2, 7, berarti 7-nya ditulis di sini. Kalau ini di sini 2, di sini 4, lebih besar ini pecahannya yang penyebut. Berarti nanti bacanya dari sini 4 dibagi 2, berarti ditulisnya di bawah. Atau dengan kata lain, 2 dan 4 ini masing-masing kita sederhanakan dengan dibagi 2 gitu ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi yang ini 1/2 gitu ya. Tinggal 1/2. Yang 2 ini udah abaikan aja kan udah jadi 1. Kali 3,14 kali 10. Nah, kayak tadi 10 nolnya 1, berarti komanya geser ke kanan 1 langkah, berarti ke sini. Jadi di depan 1 ya. Oh, di depan 4, di belakang 1. Jadi ada di sini komanya. Berarti jadi 31,4 gitu ya. 31,4 kali 1, 31,4 dibagi 2 itu hasilnya 15,7 cm. Oke. Itu dia penjelasan tentang luas dan keliling lingkaran untuk lingkaran yang mempunyai bagian-bagian tertentu gitu ya. Nomor 1 lingkaran penuh, nomor 2 setengah bagiannya, nomor 3 1/4 bagiannya. Biasanya nanti ada satu lagi, aduh saya gambar di mana ya? Di sini aja nih. Kalau ada lingkaran seperti ini, nah kurang lebih seperti inilah ya. Jadi ini lingkarannya asalnya dibagi 4, cuma yang satu bagian ini dibuang ya. Anggap aja kalian lagi memotong pizza ya, yang ini udah dimakan atau martabak gitu ya, tersisa yang ini, berarti gambarnya seperti ini.
Berarti ini lingkarannya 3 dari 4. Berarti ini 3/4 gitu ya. Ini 3/4 bagian dari lingkaran penuh. Jadi nanti kalau disuruh mencari luas dan kelilingnya, tinggal tambahkan 3/4 aja di depannya. Ya, biasanya hanya bentuk-bentukin aja. Setengahnya, seperempatnya, 3/4-nya. Gitu ya. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Silahkan kerjakan latihan soalnya yang akan muncul di bagian akhir video ini ya, untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah memahami atau belum. Oke, see you next time and bye bye.